Ya, insya Allah dia akan selamat dari fitnah-fitnah. Ya, sekarang begitu mudah masuknya fitnah Khawarij. Demikian juga fitnah Murji'ah dan fitnah-fitnah yang lain. Maka tidak ada yang bisa menghindarkan diri dari fitnah tersebut, melainkan kita terus belajar manhaj yang benar. Kita tidak mengenal manhaj-manhaj yang menyimpang itu tidak bermudarat selama kita mengenal manhaj yang benar. Ya, jangan kita sibukkan ya memfokus ya belajar manhaj-manhaj yang enggak benar. Sedangkan kita tidak mengenal manhaj yang benar. Nah, ini juga keliru. Selawat beserta salam selalu kita bacakan, kita doakan agar dicurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Baik ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita telah menyelesaikan satu poin dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu akidah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya. Allah memiliki sifat al-ulu wal fauqiyah. Poin yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zur'ah dan juga imam-imam yang lain. Beliau menyebutkan wallahu tabaraka wa ta'ala yura fil akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala yura fil akhirah, akan dilihat di akhirat. Wa yarahu ahlul jannah bi absarihim, dan penghuni surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata mereka. Ya, ahlul jannah akan melihat Allah Subhanahu wa taala iyanan, ya, dengan mata melihat. Jadi dalam masalah yang disebutkan oleh para ulama bahwa Allah dapat dilihat di akhirat, jadi ini banyak firqah-firqah yang menyimpang. Ada sebagiannya langsung menafikan bahwa Allah tidak dapat dilihat. Ada sebagian yang lain yang mengatakan Allah dilihat, namun bukan dengan mata. Ya, melihat tanpa arah, tanpa kaifiyah, Allah yang tahu. Ya, nah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah di syarah Aqidah Tahawiyah. Ini matan atau ucapan dari Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat di akhirat dan penghuni surga akan melihat Allah dengan mata mereka. Ya, jadi poin-poin yang disebutkan ini berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah, ini semua ada disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi. Bahkan beliau menyebutkan tambahan-tambahan yang tidak ada yang di kitab yang kita kaji ini. Makanya kita mengambil syarah dari Al-Imam Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi yang lebih lengkap syarahnya. Al-Imam At-Tahawi mengatakan war-ru'yah haqqun li ahli jannah, bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala itu benar bagi penghuni surga, bighairi ihatatin wala kaifiyah, kama nataqa bihi kitab rabbina, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kata Imam Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah, beliau mengatakan al-mukhalif fir ru'yah. Jadi golongan-golongan yang menyimpang ya dalam masalah akidah ru'yatullah azza wajal. Kata beliau yang pertama adalah al-Jahmiyah. Ya, ini selalu disebut al-Jahmiyah karena ini memang usul ya. Usul dari segala firaq itu adalah Jahmiyah. Wal Mu'tazilah, dan Mu'tazilah, wa man tabi'ahum, dan kelompok-kelompok yang mengikuti Mu'tazilah. Ya, biasanya kalau disebut wa man tabi'ahum itu mengarah kepada Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah dan yang lainnya. Khawarij juga terkadang ya. Tapi yang sangat dekat ini adalah Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu mengikuti
manhajnya Mu'tazilah di sebagian besar hal yang menyelesaikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wal Khawarij wal Imamiyah. Demikian juga kelompok Khawarij dan Syiah Imamiyah. Jadi semua kelompok ini mengingkari bahwa Allah dapat dilihat di akhirat kelak. Wa qauluhum batilun mardud. Dan keyakinan mereka atau ucapan mereka batil mardud. Ya, batil dan tertolak. Jadi orang-orang yang mengingkari bahwa Allah dapat dilihat ini adalah ucapan yang batil, keyakinan yang batil, yang tertolak bil kitab wa sunnah. Ya, tertolak dengan Alkitab dan sunnah. Ya, dari ayat-ayat Al-Qur'an menolak keyakinan bahwa Allah itu tidak dapat dilihat. Demikian sunnah. Wa qad qala bi subuti ar-ru'yah as-sahabah wa tabi'un wa a'immatul Islam al-ma'rufun bil imamah fid din. Dan bahwa Allah dapat dilihat ini telah ditegaskan oleh para sahabat. Demikian juga para tabi'in dan imam-imam kaum muslimin yang ma'ruf, masyhur. Ya, Imam Arba'ah semua orang kenal. Ya, semua orang kenal. Hatta orang awam ketika disebutkan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad, semua mereka kenal. Imam Bukhari, Imam Muslim, ya dikenal oleh hatta orang awam pun mengenal mereka. Walaupun mereka hanya mungkin sebagiannya hanya mengenal nama mereka. Ya, nama penyebutan. Ya, nama aslinya waktu kebanyakan orang tidak mengenalnya, tidak tahu. Dirinya siapa nama Imam Syafi'i? Banyak orang nggak tahu. Ya, siapa nama Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris. Imam Abu Hanifah? Nah, Imam Abu Hanifah. Masmuhu. Siapa nama beliau? Nu'man bin Sabit. Nah, Imam Malik? Malik bin Anas. Itu nama beliau, Malik bin Anas. Anas bin Malik, sahabat Nabi, ya. Jadi Imam Malik bin Anas bukan anaknya Anas bin Malik. Ya. Bukan, beda ya. Anas bin Malik sahabat. Imam Ahmad? Nama Imam Ahmad? Nah, iya, nama beliau. Ada yang tahu nama beliau? Nama Imam Ahmad adalah Muhammad namanya. Muhammad bin Ahmad bin Hambal. Nah, dikenal Imam Ahmad. Nama beliau Muhammad. Jadi banyak ya nama-nama ulama yang sering kita sebutkan, kita tidak tahu nama aslinya karena terkadang disebut nama panggilannya, ya. Imam Bukhari itu bukan nama. Kalau Muslim ya nama. Ya, Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail, ya. Imam Muslim bin Hajjaj. Imam Tirmizi juga bukan nama. Ibnu Majah bukan nama. Abu Daud juga bukan nama. Jadi para imam ini dikenal oleh kaum muslimin terhadap keimamahan mereka. Ya. Terutama imam yang 4 ini. Semua kaum muslimin menisbatkan diri kepada salah satu dari 4 imam ini. Kalau kita di Indonesia atau Malaysia atau negara-negara tetangga menisbatkan diri kepada al-imam Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, di bagian di India, Pakistan, Bangladesh kepada Imam Abu Hanifah. Ya, di bagian Maroko, ya. Tunisia mungkin kepada al-Imam Malik. Nah, di Arab Saudi dan negara-negara sekitar lebih kepada Imam Ahmad bin Hambal. Jadi imam-imam ini sudah disepakati oleh kaum muslimin bahwa mereka adalah ahli sunnah wal jamaah, maka bisa dijadikan mereka ini sebagai tolak ukur di dalam menentukan sebuah kebenaran dalam masalah akidah. Ya, karena ini kita sepakat. Mungkin kalau Ibn Taimiyah orang banyak enggak setuju, enggak sepakat. Ya, atau orang-orang yang selainnya, ulama yang lain.
dari kalangan Asy'ariyah, yang misalkan kita enggak setuju terkadang, ya kan? Tapi imam yang 4 ini semua manusia kaum muslimin setuju bahwa mereka berada di atas kebenaran. Maka bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Kalau Anda ahli sunnah wal jamaah mesti harus sama seperti akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Ahmad, akidahnya Imam Malik, akidahnya Imam Abu Hanifah. Kalau nggak sama berarti Anda bukan ahli sunnah wal jamaah, berarti menyimpang. Ya, karena mereka adalah sebagai tolak ukur yang sudah kita sepakati bersama. Demikian juga ahlul hadis. Ya, ini sudah dikatakan oleh ahlul hadis. Wasairu taif ahlil kalam al-mansubuna ila ahli sunnah wal jamaah. Demikian juga ahlul kalam. Ahlul kalam juga sama menetapkan ru'yatullah. Ya, bedanya nanti ada perbedaannya memang. Wa hadhil mas'alah min asyrafi masaili usuluddin wa ajalliha. Ya. Kalau pembahasan sebelumnya kata Syekh Rabi, ini perkara yang sangat besar, usul dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Perkara masalah ru'yah ini juga dikatakan oleh Imam Ibnu Abil Is bahwa ini juga usul yang sangat besar. Ya, masalah ini adalah termasuk masalah yang sangat besar, ya, masalah usul. Wahya ghayatul lati syammara ilahal musyammirun wa tanafasa fihal mutanafisun. Karena masalah inilah yang membuat orang-orang yang beramal dia bersemangat untuk beramal, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tujuannya adalah agar mendapatkan nikmat ini, ru'yatullah di surga. Wa hurrimaha alladzi hum ar-rabbihim mahjubun wa an babihi maturudun. Dan nanti di akhir ada sebagian manusia yang akan dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakara Syekh rahimahullah minal adillah qaulahu ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ini dalil dari Al-Qur'an di surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Ini dalil dibawakan oleh sejumlah para ulama. Ketika berbicara masalah ru'yatullah, mesti ayat ini dijadikan dalil. Wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nazirah. Kepada Rabbnya mereka melihat. Artinya ila rabbiha ini kembali kepada wujuh. Wahya min azharil adillah wa amma man aba illa tahrifaha biha wasummiyahu ta'wilan fa ta'wilu nususil ma'ad wal jannah wan nar wal hisab ashal min ta'wiliha ala arbabi ta'wil. Jadi ini dalil bahwa Allah dapat dilihat nanti di akhirat. Jadi adapun orang-orang yang memang sukanya takwil, ya semua ayat ditakwil, berbicara tentang Allah semua ditakwil, dan sudah kita sebutkan takwil ini bukan dalil yang pasti, itu hanya duga-duga saja. Ya. Sedangkan Allah mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu tentang takwilnya kecuali Allah. Ayat-ayat mutasyabbihah. Kalau ini dianggap ayat mutasyabbihah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi. Adapun orang-orang yang rasikh, ya ilmunya mantap, maka mereka mengatakan kami beriman ya semua yang datang dari Rabb kami. Jadi kata beliau, mentakwil ayat ini adalah sesuatu yang sangat sulit ditakwil oleh ahli takwil. Ya, kata beliau, lebih gampang mentakwil ayat-ayat tentang kebangkitan, tentang surga, tentang neraka, dan tentang hisab. Ya, adapun ayat ini sangat susah untuk ditakwil oleh pelaku takwil. Wa hadzal ladzi afsada ad-dunya wad-din wa hakadza fa'alatil yahud wan nasara. Jadi takwil inilah yang membuat agama ini rusak. Ya, semua ditakwil. Ya, jadi kalau antum baca Al-Qur'an, kita baca Al-Qur'an, mengikuti takwil, itu banyak ayat yang harus ditakwil. Ya, mungkin bukan ratusan ayat ya. Bukan 100, mungkin lebih lah. Ya, ketika menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an,
Kalau kita memahaminya tidak boleh sifat yang ada pada manusia itu ada pada Allah, maka sekian banyak ayat Al-Quran yang harus ditakwil. Ketika Allah mengatakan yuhibbu, mencintai ini sifat manusia. Allah nggak boleh. Tapi nggak ada orang yang takwil masalah cinta itu. Dia tetap menerjemahkan Allah cinta. Ya. Dari awal Al-Quran itu sudah harus ditakwil. Kalau mau takwil, semua harus takwil. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, ya, terhadap nas kitab Taurat dan kitab Injil. Wa hadzzaranallahu an naf'ala mislahum. Dan Allah telah memperingatkan jangan kaum muslimin melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa abal mubtiluna illa suluka sabilahum. Dan orang-orang yang menyimpang mereka enggan ya mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melainkan mengikuti jalan orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa kam janat ta'wil fasid ala din wa ahlihi min jinayah fahal qutila Utsman illa bi ta'wil fasid. Jadi banyak kerusakan dari takwil ini. Ya, banyak kerusakan yang muncul dari disebabkan oleh takwil. Ya, oleh takwil-takwil yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang. Ya, Utsman dibunuh juga disebabkan oleh takwil. Ya, takwil sebagian orang sehingga dia mentakwilkan ayat Al-Quran, mengartikan dengan arti yang keliru, ya, kemudian memprovokasi, ya, dia buat makar, akhirnya orang terhasut, akhirnya Utsman pun dibunuh. Ya, seperti juga terbunuhnya Husain, terjadinya perang Jamal dan perang Siffin. Nah, ini banyak terjadi disebabkan oleh takwil-takwil ini. Kemudian juga yang menyebabkan munculnya Mu'tazilah juga dari takwil. Demikian juga Rafidhah, orang-orang Syiah juga dari takwil. Dan umat ini terpecah juga disebabkan oleh takwil ini, kata beliau. Takwil yang fasid, takwil yang rusak, takwil yang salah. Jadi takwil ini ada dua pengertian ya. Para ulama menyebutkan ada takwil yang dimaksud dari takwil adalah tafsir. Ini takwil yang benar. Takwil tapi artinya tafsir. Takwil yang menjelaskan. Ada yang kedua, takwil bimakna tahrif. Takwil yang artinya merubah. Ya. Dari sifat-sifat Allah ketika dia bentuknya tafsir, misalkan ya tafsir. Wa qala al-yahudu yadullah maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Bal yadahu mabsutatani. Bahkan tangan Allah itu ya terlepas ya, maksudnya ya bebas. Yunfiqu lima yasha. Mayasya atau lima yasha. Allah menginfakkan apa yang Allah kehendaki. Ya, kalau ditafsirkan maksudnya di situ adalah kikir. Ya, maksud dari kata yadun maghlulah, yadullah maghlulah, kikir. Dia tidak menafikan sifat tangan. Memang maksudnya di situ adalah kikir, tapi dia tidak menafikan sifat yadun. Itu tafsir, bukan tahrif. Takwil maknanya tafsir. Ini dibolehkan. Bukan mentahrif, merubah makna. Kemudian beliau menyebutkan di ayat tadi, ila rabbiha nazirah. Jadi penyebutan nazar adalah melihat. Nazar ini memang dia memiliki tiga makna. Bisa maknanya melihat, bisa maknanya menunggu, dan bisa juga tafakkur. Ya. Jadi tergantung penggunaannya. Kalau nazar ini disebutkan hanya dengan lafaz nazar, maka artinya adalah al-intizar, menunggu. Di antaranya Allah mengatakan unzuruna naqtabis min nurikum di surah Al-Hadid. Ini ucapan orang-orang munafikin. Ya, ketika mereka berjalan di akhirat kelak tidak memiliki cahaya, mereka tidak bisa berjalan. Maka mereka mengatakan
unzuruna naktabis min nurikum. Tunggulah kami ingin nebeng di cahaya-cahaya kalian. Wa qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan kembali ke belakang, cari cahaya sendiri. Jadi orang-orang munafik nanti Allah akan mematikan cahaya-cahaya mereka. Jadi makna di sini adalah unzuruna. Bukan artinya lihatlah kami, ya. Tunggulah kami. Ini kalau disebut dengan lafaz unzuru tanpa ada kalimat yang lain. Kalau kalimat unzur ini atau nazar disertai kalimat fi, maka maknanya adalah tafakkur. Ya, tafakkur artinya awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Tidakkah mereka bertafakkur ya terhadap ya kerajaan langit dan bumi? Ya, melihat dalam artian tafakkur. Adapun jika digandingkan dengan kalimat ila, maka maknanya adalah nazar, melihat dengan mata. Maka dalam ayat ini Allah gandingkan dengan ila rabbiha nazirah. Maka tidak memiliki makna yang lain. Dia maknanya adalah melihat dengan mata. Ya, 3 makna dari nazar tadi. Apalagi di sini Allah idhafahkan, jadi an-nazar ini ilal wajhi, terhadap wajah. Yang di wajah inilah tempatnya mata. Nah, ini sudah lebih menguatkan makna an-nazar itu sendiri. Al-Imam Ibnu Mardaweh, beliau meriwayatkan dengan sanad beliau dari Ibnu Umar. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi hadis ini hadis yang dhaif, ya. Dhaif maknanya benar ini. Wujuhu yawma idzin nadhirah qala minal baha'i wal hasan. Jadi wajah mereka itu berseri-seri, wajah mereka itu jamal, bukan indah. Ila rabbiha nazirah qala fi wajhillahi azza wajal. Mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Anil Hasan qala, dari Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan nazarat ila rabbiha fanuddirat binurihi. Ya, wajah atau mata melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala sehingga wajah mereka itu berseri-seri dengan nurnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dikatakan oleh Abu Saleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ila rabbiha nazirah qala tanzuru ila wajhi rabbiha azza wajal. Ini tafsiran dari salaf Ibnu Abbas, mufassir turjuman Al-Quran. Beliau penerjemah Al-Quran, mufassir dari kalangan sahabat Nabi. Wa qala Ikrimah, wujuhu yawma idzin nadhirah qala minan na'im ila rabbiha nadhirah qala tanzuru ila rabbiha nazran. Summa haka an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mislah. Jadi ini tafsiran yang sama dari Ibnu Abbas, dari Ikrimah. Wa hadza qawlu kulli mufassirin min ahli sunnah wal hadis. Ini adalah ucapan penjelasan dari mufassir, ahlu tafsir dari kalangan ahlu sunnah dan ahlul hadis. Ya, boleh sering beliau sebutkan mufassir dari ahlu sunnah wal jamaah dan ahlul hadis, karena banyak mufassir dari kalangan yang menyimpang. Mu'tazilah banyak ahlu tafsir juga. Ya, apalagi yang selain dari Mu'tazilah juga banyak, apalagi Asy'ariyah itu banyak sekali. Ya. Dan tafsir Ar-Razi, ya. Itu tafsirnya ahlul kalam. Maka beliau ingatkan terus ini, tafsir ahlu sunnah wal jamaah dan ahlul hadis. Di antara dalil yang lain, Allah mengatakan lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi penghuni surga, di surga ya disediakan apapun yang mereka inginkan. Waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan. Maka maksud mazid adalah tambahan. Qala At-Tabari, Al-Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan
Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa Anas bin Malik radhiyallahu anhuma huwa an-nazaru ila wajhillahi azza wajalla. Tafsiran ziyadah atau mazid adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, maka balasannya adalah husna wa ziyadah. Fal husna al jannah. Maka maksud husna di sini adalah al jannah wa ziyadah hiya an-nazaru ila wajhil karim. Fassaraha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam washabah wa man ba'dahum. Jadi tafsir ini dari Nabi, para sahabat dan orang-orang setelah sahabat. Wa ziyadah maksudnya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih beliau dari sahabat Suhaib radhiyallahu an. Qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nabi membaca ayat ini di surah Yunus ayat 26. Lalu beliau mengatakan idza dakhala ahlul jannah al jannah. Ketika penghuni surga sudah masuk surga. Wa ahlun nar an-nar, dan penghuni neraka sudah masuki neraka. Nada munadin, lalu ada yang memanggil. Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, innalakum indallah mau'idan wa yuridu ayyunjizakumuhu. Wahai penghuni surga, sungguh Allah memiliki satu janji. Ya Allah akan tepati janjinya terhadap kalian. Fayaqulun, maka penghuni surga mengatakan, ma huwa? Apa itu? Alam yusaqqil mawazinana, bukankah Allah telah memberatkan timbangan-timbangan kami? Wa yubayyidu wujuhana, dan telah memutihkan wajah-wajah kami. Wa yudkhilnal jannah, dan telah memasukkan kami surga. Wa yujirna minan nar, dan telah menyelamatkan kami dari api neraka. Fayakshiful hijab, lalu Allah menghingkap hijab. Fayanzuruna ilaihi, maka penghuni surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Fama a'tahum syai'an ahabba ilaihim minan nazari ilaihi wa hiya az-ziyadah. Dan tidak ada yang lebih disukai oleh penghuni surga melainkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat surga begitu nikmat. Ketika mereka melihat wajah Allah, maka itulah nikmat terbesar bagi penghuni surga. Jadi banyak riwayat yang lain juga ditafsirkan sama. Az-ziyadah adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Ya, sekali-kali tidak, sungguhnya mereka an rabbihim yauma idzin, dari Rabb mereka pada hari itu lamahjubun, dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebalikannya, orang-orang beriman akan melihat Allah. Berdasarkan ayat ini ihtajja asy-Syafi'i rahimahullah, al-Imam Syafi'i, beliau berdalil dengan ayat ini. Wa ghairuhu, dan juga selain dari beliau, minal a'immah, dari para imam, bihadhil ayah ala ru'yati li ahli jannah, bahwa penghuni surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dzakara dzalika at-Tabari wa ghairuhu 'anil Muzani. Jadi riwayat ini dinukil oleh al-Imam At-Tabari, ya, sahibut tafsir, ya. Kemudian juga dari beliau menukilkan dari jalannya al-Imam Al-Muzani, ya, masyhur, ya, Imam Muzani. Muridnya Imam Asy-Syafi'i, bahkan digelari sebagai Syafi'i Saghir, ya, yang membela, yang menyebarkan mazhab Imam Syafi'i, ya, beliau adalah Al-Imam Al-Muzani. Beliau yang talkhis, meringkas kitab Al-Um, ya, dan juga beliau menulis kitab Syarhus Sunnah juga. Ada kitabnya Syarhus Sunnah. Juga ada juga riwayat dari jalur yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim. Jadi Imam Hakim muhaddis, beliau ahli hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang beliau beri judul Al-Mustadrak.
Jadi hadis-hadis yang sesuai syarat Bukhari, syarat Muslim, tapi tidak diriwayatkan oleh keduanya. Maka beliau kumpulkan hadis-hadisnya, ya. Walaupun terkadang banyak kekeliruan. Ya, Imam Hakim ini dikenal sebagai mutasahil dalam mentasih hadis. Jadi agak menggampang-gampangkan. Makanya ulama yang datang setelah beliau tidak serta-merta menerima tasihnya beliau. Jadi dikaji lagi, ya. Tapi jasa beliau ini sangat besar. Dan akidah beliau adalah akidah salaf. Beliau adalah guru dari Imam Abu Usman As-Sabuni dan juga Al-Imam Al-Baihaqi. Dan beliau punya kitab Al-Manaqib Asy-Syafi'i, tentang manaqib Imam Syafi'i, ya. Beliau mengatakan haddatsana Al-Asam, haddatsana Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ya, Rabi' bin Sulaiman muridnya Al-Imam Syafi'i. Qala hadartu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau hadir, ya, di majelisnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi ada orang yang bertanya tentang ayat yang kita bacakan tadi, ya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Maka Imam Syafi'i mengatakan lamma an hujiba haula'i fi sukhti kana fi hadza dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu fir ridha. Jadi kalau orang-orang kafir mereka dihijab dari melihat Allah, maka mafhum mukhalafahnya aulia Allah, wali-wali Allah mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang kafir dihijab, orang muslim pun dihijab, tidak perlu disebutkan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun, karena semua tidak dapat melihat wajah Allah, ya. Ini sering, ya. Jadi nas-nas Al-Qur'an dan hadis sering dijadikan dalil oleh ulama dari mafhum mukhalafahnya, ya. Pemahaman kebalikan dari yang disebutkan. Kalau disebutkan misalkan tajri min tahtihal anhar. Ya, kalau disebutkan surga pasti tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mafhum mukhalafahnya di neraka tidak ada sungai yang mengalir seperti surga. Walaupun demikian tidak semua ada mafhum mukhalafahnya. Kemudian beliau membantah hujahnya Mu'tazilah. Adapun istidlal Mu'tazilah, Mu'tazilah berdalil dengan firman Allah, qala lan tarani. Ya, Allah mengatakan engkau tidak akan melihatku, kata Allah. Ini ucapan Allah terhadap Nabi Musa alaihissalam. Wa biqaulihi la tudrikuhul absar. Ya, jadi dua ayat ini dijadikan dalil oleh Mu'tazilah untuk menolak ru'yah, bahwa Allah itu tidak bisa diliputi, ya, oleh mata. La tudrikuhul absar. Fal ayatani dalilun alaihim. Jadi dua ayat ini bukan dalil bagi mereka, bahkan dalil atas mereka. Hujjah alaihim. Ini dalil ini untuk membantah mereka sebenarnya, kata beliau. Adapun ayat yang pertama, berdalil dengan ayat yang pertama adalah tentang tetapnya ru'yah atau adanya ru'yah. Ini bukan dalil bagi Mu'tazilah, sebenarnya dalil kita ahli sunnah wal jamaah untuk membantah Mu'tazilah. Ya, beliau bawakan banyak ini dalilnya. Dari ayat yang pertama, qala lan tarani. Dari ayat ini untuk bantahan terhadap Mu'tazilah ada beberapa sisi. Yang pertama kata beliau, annahu la yuzannu bi kalimillah wa rasulihil karim wa a'lamin nas bi rabbih fi waqtihi an yas'ala ma la yajuzu alaihi bal huwa indahum min a'zamil mahal. Jadi seandainya Allah tidak dapat dilihat, tidak mungkin bagi seorang rasul yang mereka sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah sesuatu yang tidak mungkin. Enggak mungkin Nabi Musa meminta melihat Allah Subhanahu wa taala seandainya ini tidak bisa dilihat. Karena beliau seorang rasul, orang yang paling paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, annallah lam yunkir alaihi su'alahu. Yang kedua, Allah tidak mengingkari permintaan dari Nabi Musa. Ya, Allah tidak mengingkari permintaan Nabi Musa alaihissalam. Walamma sa'ala Nuh alaihissalam rabbahu najata ibnihi ankara alaihi su'alah.
berbeda ketika Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, ya Rabbi innabni min ahli. Ya, sebelumnya Allah mengatakan, ya silakan kalian naik ke perahu, ya, dan keluargamu, maksudnya keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ternyata ada dari keluarga beliau yang tidak selamat. Maka setelah air itu surut, beliau mengatakan, ya Allah, innabni min ahli. Ya Allah, anakku itu bagian dari keluargaku. Maka Allah bantah, dia bukan keluargamu. Allah mengatakan, dia bukan keluargamu. Maka Allah mengingkari permintaan Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan permintaan Nabi Musa, Allah tidak mengingkarinya. Maka Allah mengatakan, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Ya. Jadi terhadap Nabi Nuh alaihissalam. Artinya permintaan beliau ini keliru, salah. Maka Allah tegur. Sedangkan permintaan Nabi Musa itu bukan permintaan yang salah. Sisi yang ketiga, jawaban yang ketiga kata beliau, annahu ta'ala qala lan tarani wa lam yaqul inni la ura. Allah katakan engkau tidak dapat melihatku, tidak akan melihatku. Bukan Allah katakan saya tidak dapat atau aku tidak dapat dilihat. Wala tajuzu ru'yati. Aku tidak, sama juga artinya ya. Au lastu bi mar'iyin, ya. Aku tidak dapat dilihat. Allah tidak mengatakan demikian. Allah mengatakan lan tarani. Perbedaan dari dua jawaban ini, kata beliau, ala tara anna man kana fi kummihi hajarun. Beliau berikan contoh yang lain, misalkan di kantong baju seorang itu ada sebutir batu, ya. Fazannahu rajulun ta'aman. Lalu ada seorang yang menganggap atau mengira bahwa yang ada di kantong bajunya itu makanan. Maka dia katakan, at'imnihi. Ya, saya berikan makanan itu kepadaku. Fal jawab as-sahih, jawaban yang benar adalah innahu la yu'kal. Ini nggak bisa dimakan karena batu. Jawaban yang benar adalah innahu la yu'kal. Amma idza kana ta'aman sah ayyuqal innaka lan ta'kulahu. Ya, kamu tidak akan memakannya. Ya, beda. Innahu la tu'kal. Ini tidak bisa dimakan, kamu tidak akan memakannya. Ini dua jawaban yang berbeda. Sama antara lan tarani atau ana la yura. Ya, Allah artinya dapat dilihat. Seperti makanan tadi, boleh bisa dimakan, bisa jadi kamu tidak akan memakannya. Dah azan, Fadhal azan dulu. Kita selesaikan hujjah yang beliau sebutkan. Ya. Jadi poin yang ketiga ini, alasan yang ketiga ini, Nabi Musa tidak melihat Allah Subhanahu wa taala karena di dunia Allah tidak memberikan kekuatan kepada manusia sehingga manusia tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bantahan yang keempat, Allah mengatakan walakin zur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Allah katakan akan tetapi lihatlah ke arah jabal, gunung. Fa in istaqarra makanahu. Jika gunung tersebut bisa kokoh, ya, maka engkau akan melihatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Cara terjemahkannya. Maka berdasarkan ayat ini fa'alamahu annal jabal ma'a quwwatihi. Jadi gunung, begitu kuatnya gunung, dia tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala karena falamma tajalla. Jadi ketika Allah menampakkan, ya, kepada gunung, maka gunung itu akan hancur. Sehingga Nabi Musa pun jatuh tersungkur dan beliau pingsan.
Ya, gunung yang kuat tidak mampu, apalagi manusia yang lemah. Kemudian yang kelima kata beliau, Annallah subhanahu qadirun ala al jabala mustaqirran wa dzalika mumkin wa qad 'allaqa bihi ar-ru'yah walau kana mahalan lakana naziru ay yaqul in istaqarra al-jabal fasawfa akulu wa ashrabu wa anam wal kullu indahum sawa. Jadi kelima, Allah bisa saja ya, Allah bisa menjadikan gunung itu kuat, lebih kuat lagi, bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, manusia di dunia tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, Allah mengatakan falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Gunung ini hancur ketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iza jaza ay yatajalla lil jabal alladhi huwa jamadun la sawaba lahu wa la iqab. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bisa memperlihat dirinya kepada gunung, yang gunung ini bukan makhluk yang dibebani syariat. Mereka tidak diiqab dan juga tidak diberikan balasan. Fa kaifa yamtani'u an yatajalla li rusulihi wa awliyaihi fi dari karamati. Lalu bagaimana Allah ya bisa menghijab dirinya dari para rasulnya, para walinya ya di negeri atau maksudnya di surga. Ya di surga. Kalau untuk Jibril untuk orang-orang yang saleh lebih bisa lagi. Walakin Allah Ta'ala a'lama Musa alaihissalam anna jabal idza lam yasbut li ru'yatihi fi hadhihi dar fal bashar ad'af. Allah ingin menampakkan kepada Nabi Musa, gunung yang kuat tidak bisa melihat, Allah tidak mampu, apalagi manusia yang memang sangat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. Yang ketujuh, nah ini dalil terakhir beliau bantahan terhadap Mu'tazilah berdasarkan ayat yang pertama ya. Annallah kallama Musa wa nadahu wa najah. Allah berbicara dengan Nabi Musa dan memanggilnya. Wa man jata alaihi takallum wa taklim wa an yasma'a mukhatibuhu kalamahu bighairi wasitah faru'yatuhu aula bil jawas. Kalau masalah berbicara saja bisa secara langsung, maka melihat itu lebih bisa lagi. Ini dalil yang beliau sebutkan. Walihadza la yatimmu inkaru ru'yatihi illa bi inkari kalami. Maka tidak sempurna mengatakan Allah tidak dapat dilihat, melainkan juga mengatakan Allah tidak memiliki sifat kalam. Dua-duanya harus dinafikan. Maka ini yang ditempuh oleh orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah menafikan kalam, juga menafikan ru'yah. Ya, yang mengikuti Mu'tazilah menetapkan kalam, juga menetapkan ru'yah. Kalam ditakwil, ru'yah pun harus ditakwil juga. Dulunya takwil. Ya, kalau Jahmiyah nggak perlu dibicarakan, sudah. Ya, memang semuanya dinafikan. Jadi beliau katakan waqad jamu bainahuma. Jadi Mu'tazilah sudah mengumpulkan dua-duanya, mengingkari kalam juga mengingkari ru'yah. Adapun kemudian masih berkaitan ayat ini, ada pendakwa mereka bahwa lan ini memberikan faidah selamanya, abadi. Ya, kalau belajar nahwu, kalimat lan dia memberikan makna abadi. Ya, maksud abadi ya enggak selama-lamanya maksudnya lan. Kalau dikatakan lan asyrab, ini saya tidak akan minum. Dia benar-benar enggak minum. Ya. Kalau lan menggunakan kata-kata lan. Jadi memang sering ya al-bid'ah wal mukhalif menggunakan bahasa, istilah-istilah bahasa, istilah kemudian bahasa, ataupun menggunakan kaidah-kaidah usul fiqh misalkan untuk melegalkan penyimpangan mereka. Ya, yang sering digunakan oleh Mu'tazilah adalah menggunakan bahasa. Ya. Makanya kalau tidak salah ya Syekh Albani pernah mengatakan, jangan kita belajar bahasa
terlalu mendalam yang akhirnya kita menyimpang dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah, ya, karena terlalu dibawa kepada bahasa. Jadi dakwaan bahwa lan itu berfaedah, bermakna selama-lamanya ini juga keliru. Ya, keliru. Kenapa? Karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran menggunakan lan, bahkan bukan hanya lan. Allah mengatakan terhadap keadaan orang-orang kafir di dunia. Allah mengatakan walai yatamannauhu abadan, dan mereka tidak pernah berangan-angan untuk mati. Orang-orang kafir di dunia. Lan, tadi lan bermakna abadi, selama-lamanya. Kemudian ditambah abadan lagi. Abadan juga artinya selama-lamanya. Ada lan, ada abadan. Sangat kuat, berarti menunjukkan mereka tidak pernah ingin mati. Ya, nyatanya di akhirat kelak mereka mengatakan wana ya malikul yaqdi alaina rabbul, ya neraka mereka, wahai malaikat Malik, mohonlah kepada Rabbmu agar kami matikan saja. Minta mati, padahal di dunia nggak pernah mati. Lan abadan, di akhirat minta mati. Ini sudah membantah ucapan lan ini maknanya adalah selama-lamanya. Juga ucapan saudara Nabi Yusuf alaihissalam, ya, falan abrahal ardh hatta ta'zana li, ya, beliau tidak akan meninggalkan negeri Mesir, ya, sampai ayah beliau mengizinkannya. Ini yang paling tua, ya, dari saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Fasabata anna lan la taqtadin nafda al-abad. Jadi lan ini tidak berarti selama-lamanya. Jadi ini tujuh sisi untuk membantah dalil yang dibawakan oleh Mu'tazilah lan tarah. Masih ayat yang pertama, ya. Ayat yang kedua beliau bantah sedikit saja ini. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.